Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita lanjut mengerjakan pada lab 748 ya. Di sini terkait dengan ensemble to automate installing a web server. Jadi bagaimana kita menggunakan sebuah ensemble untuk mengotomatisasikan instalasi pada web server. Nah, di sini ada beberapa hal dan tujuan lab yang akan kita kerjakan nantinya. Yang pertama, di sini nantinya kita tujuannya itu akan mengkonfigurasi sebuah ensemble untuk berkomunikasi dengan lokal web server. Ya, kita akan konfigurasi ensemble verifikasi komunikasi dengan lokal web server. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah ensemble playbook yang dimana dia akan mengotomasi untuk menginstal e-page web server. Nah, dalam membuat playbook ini kita tambahkan untuk dia mengkonstumasikan dalam sebuah konfigurasi e-page. Misalkan kayak mengganti port dan lain sebagainya. Yang tujuannya dari lab ini adalah melatih kita dalam penggunaan sebuah ensemble untuk otomatisasi administratif seperti install paket, terus modul e-page, mengubah file konfigurasi gitu. Sehingga saat menghadapi banyaknya sebuah server nantinya pekerjaan itu lebih representatif dan bisa di remote secara konsisten seperti itu. Nah, di sini kita udah siapkan ya DevS-nya. Kemudian di sini lanjut ke part kedua adalah di sini kita akan mengkonfigurasi dasar sebuah ensemble. Di sini nanti di terminal kita aktifkan dulu ya untuk SSH-nya. Kita aktifkan SSH-nya yang tujuannya adalah ensemble ini kan berkomunikasi ke host ya, remote melalui sebuah SSH. Tanpa SSH, server yang berjalan, ensemble itu tidak bisa terhubung ke target hostnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita install untuk OpenSSH servernya. Kemudian setelah itu kita gunakan otomatisasi autentikasi sebuah password non-interaktif, yaitu menggunakan sudo apt-get install SSH. Di mana di sini menggunakan SSH pass karena dia dapat menyimpan password di file inventory nantinya yang dimana dia tidak bersifat yang dimana dia bersifat tidak aman untuk produksi, tapi memang dia diterima dalam praktikum ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini aja dulu di lingkup SSH ya. Oke, kita buka dulu. Oke, di sini kita dulu ya. Oke, setelah itu kita buka di sini untuk Visual Studio Code-nya ya. Oke, ini Visual Studio Code. Kita di sini untuk buka folder ensemble, navigasi ke bagian lab devnet ensemble. Nanti di sini kita akan memakai editor Visual Studio Code. Di sini kita lihat
Ensemble. Oke. Oke, kemudian di sini ke langkah 4 ya. Kita di sini akan fokus ke bagian ensemble page. Nah, di sini kita di sini untuk buka pada bagian host. Ya, di sini kita buka pada bagian host. Kemudian di bagian host di bagian ensemble page di sini kita bisa lihat di sini masih kosong ya. Terus di sini kita disuruh untuk tambahkan baris ini. Web server 192.023 ensemble SSH. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, di sini web server di sini grup nama hostnya ya. Terus IP-nya alamat dan IPv4 yang sedia pada bagian dari 0, ensemble SSH user dan juga ensemble SSH password yang kita taruh di sini adalah kredibilitas untuk SSH gitu. Inventory-nya di sini kita akan memberitahu ensemble host mana yang akan dikelola dan informasi koneksi dasarnya seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa save terlebih dahulu. Save ya. Save, sudah kita save. Kemudian kita bisa balik ke sini. Oke, ini hasilnya ya. Oke, lanjut. Di sini ini 23. Nih ya, 23 global download scope global. Kemudian di sini pada bagian step kelima, kita akan mengedit dalam ensemble CFG. Di sini coba kita buka terlebih dahulu. Ini ensemble CFG. Nah, di sini pada bagian ensemble CFG di subdirectory ensemble page kita perlu tambah atau ubah menjadi seperti ini. Karena di sini masih nol ya, masih nggak ada apa-apa. Jadi kita tambahkan di sini ensemble page pada bagian ensemble CFG. Oke, benar ya. Kita tambahkan. Oke. Nah, kita tambahkan ini sebenarnya catatan tujuannya adalah dia ini akan mengatur konfigurasi ensemble supaya dia lebih aman untuk kita latih gitu. Seperti kayak di sini kan ada inventory host ya, dia titik inventory relatif, jadi ensemble-nya mencari host yang mana yang ada di folder. Kemudian host key check in false itu berarti menonaktifkan verifikasi Fairprint SSH-nya. Terus juga ada retrieve file enable false itu jadi dia mematikan perbuatan dari file si rentry-nya. Ensemble kan biasanya buat filenya di rentry. Jadi jika ada hostnya yang gagal, itu bisa di skalakan seperti itu. Oke. Kemudian jangan lupa kita save. Kemudian coba kita di sini part ketiga ya, verifikasi komunikasinya ya. Verifikasi komunikasi with the local web server. Jadi kita verifikasi, mastiin aja kalau misalkan ensemble-nya itu memang bisa terhubung dan juga bisa dienkripsi perintah pada bagian host di web servernya. Seperti itu. Kita masuk ke CD.
ensemble image. Kemudian oke, hasilnya sukses seperti pada bagian petunjuk pada lab kali ini. Di sini model pingnya, ensemble-nya bukan ICMP yang ping biasa. Ini dia menjalankan modul Python yang memang memverifikasi koneksi dan juga interpreter Python di targetnya. Di sini dia ngecek koneksi dasar dan memastikan juga bahwa Python itu bersedia di host tujuannya. Ensemble itu menggunakan Python remote ya untuk modul-modulnya dan ini berhasil. Oke, kemudian pada bagian step kedua, di sini kita menggunakan modul comment untuk verifikasi dari bentar, ini kita kecilin ya, sepertinya nggak kelihatan. Nah, di sini untuk verifikasi eksekusi dari perintah di sini yaitu ensemble web server min m comment bin echo hello world. Yang nantinya ketika kita running, kita jalankan di sini akan muncul hello world seperti itu. Sini kita masukkan perintah ini ya. Single web server min m comment min a slash bin slash echo hello world. Oke, hasilnya sudah. Kemudian pada bagian step keempat. Nah, di bagian step keempat di sini kita akan membuat sebuah ensemble playbook ya untuk mengotomatisasikan instalasi pada web server. Di sini dijelaskan kita akan membuat dua ya. You will create two ensemble playbook. First playbook with automate the echo test you did in the provide part. Jadi di sini ada test page playbook yang mau untuk menjalankan echo test seperti langkah sebelumnya lewat playbook. Kemudian install page playbook yang mau. Di sini untuk menginstal page yang mengaktifkan model pada bagian di sini. Nah ini ya, playbook install page. Jadi di sini nantinya akan menginstal page 2 untuk mengaktifkan modul reroute untuk member handler untuk restart page. Di sini pastikan juga untuk penulisan YAML-nya itu menggunakan identitas yang benar. Oke, spasi dan lain sebagainya agar tidak salah. Oke, di sini kita akan membuat yang pertama ya. Membuat adalah di sini tes. Kita akan tes page playbook di folder ensemble page ya, kita buat nantinya dan isinya adalah ini. Kemudian setelah itu bisa kita jalankan dan hasilnya akan oke. Seperti itu. Nah, di sini kayak misalkan nih contoh ya, di sini kan ada host web server. Di sini ada play, nanti dia akan menjalankan pada semua host group di web server. Tasnya adalah daftar tugas yang akan dijalankan ya. Di sini running echo command, namanya deskripsi tugasnya. Di sini komennya adalah model ensemble yang akan menjalankan perintah yaitu hello world. Seperti itu. Kita coba.
Oke, ini sudah kita tambahkan ya. Kemudian setelah itu bisa kita jalankan pada bagian terminal. Ensemble playbook. Hasilnya ada sini oke. 192023 clear. Oke, hasilnya. Oke, lanjut pada bagian ketiga. Nah, di sini kita akan membuat playbook untuk menginstal page. Pada bagian buat file itu di sini perintahnya adalah install page playbook YAML. Kita buat, kemudian di sini perlu kita isi, yaitu buat filenya di sini perintahnya yang sudah dilakukan ya. Nah, di sini pada bagian tambahkan. Nah, di sini kita lihat dulu. Pada bagian host become web server di sini. Nah, di sini kalau yang ini dia itu fungsinya untuk menjalankan tugas dengan hak yaitu sudo. Diperlukan untuk sebuah install paket atau edit konfigurasi. App di sini adalah modul install yang dimana dia menjembatani paket pada distribusi berbasis Ubuntu. Package modul, ada bagian package modul di sini ya. Dia di sini kalau di sini dia untuk melakukan apt update aja, apt modul juga sama seperti itu. Dan pada bagian handlers sini untuk serangkaian tugas yang memang dia berjalan hanya bila dinotifi. Biasanya untuk restart server setelah perubahan konfigurasi seperti itu. Oke, di sini kita buat dulu ada bagian file ini. Oke, di sini kita sudah tambahkan ya, jangan lupa untuk kita save. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita bisa jalankan, kita masuk dulu. Oke, di sini kita masuk dulu ke bagian ensemble page ya. CD ensemble page. Oke, setelah itu kita bisa jalankan ensemble playbook menv install page playbook YAML seperti itu. Seperti perintah di sini, oke? Nah, ini adalah contoh media komputer yang kemarin kita pakai. Kalau media seperti ini dia harus pakai dulu. Kalau misal media komputer, oh ya udah sih kalau pakai ini lah. Pakai aja media komputer ini. Kemudian dikasih dilewatin audisi. Kira-kira bisa connect nggak? Kalau kita bilang powernya masuk enggak, powernya masuk. Jadi deteksi powernya masuk sampai. Oke, lanjut pada bagian ketiga. Nah, di sini kita akan membuat playbook untuk menginstal page. Pada bagian buat file itu di sini perintahnya adalah install page playbook YAML. Kita buat, kemudian di sini perlu kita isi, yaitu buat filenya di sini perintahnya yang sudah dilakukan ya. Nah, di sini pada bagian
Nah, di sini kita lihat dulu. Pada bagian host become web server di sini. Nah, di sini collect ini dia itu fungsinya untuk menjalankan tugas dengan hak yaitu sudo. Diperlukan untuk sebuah install paket atau edit konfigurasi. App di sini adalah modul install yang dimana dia menjembatani paket pada distribusi berbasis Ubuntu. Package modul, ada bagian package modul di sini ya. Dia di sini kalau di sini dia untuk melakukan apt update aja, apt modul juga sama seperti itu. Dan pada bagian handlers sini untuk serangkaian tugas yang memang dia berjalan hanya bila dinotifi. Biasanya untuk restart server setelah perubahan konfigurasi seperti itu. Oke, di sini kita buat dulu ada bagian file ini. Oke, di sini kita sudah tambahkan ya, jangan lupa untuk kita save. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita bisa jalankan, kita masuk dulu. Oke, di sini kita masuk dulu ke bagian ensemble page ya. CD ensemble page. Oke, setelah itu kita bisa jalankan ensemble playbook mainv install page playbook YAML seperti itu. Seperti diperintah di sini, oke? Nah, ini adalah contohnya dia komputer yang kemarin kita pakai. Kalau media seperti ini dia harus paling dulu. Kalau misal media converter, oh ya udah sih kalau pakai ini lah. Pakai aja media converter ini. Kemudian dikasih dilewatin audisi. Kira-kira bisa connect nggak? Kalau kita bilang powernya masuk enggak, powernya masuk. Jadi deteksi powernya masuk. Tapi ini nggak bisa. Kenapa? Karena teknologi untuk konfigurasi gimana? Oke, ini sudah setelah tadi kita jalankan dan hasilnya oke. Kemudian ini kita lihat ya untuk dari status e-page-nya dan hasilnya juga sudah running. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam part ketiga yaitu menambahkan opsi pada playbook e-page. Nah, di sini di langkah pertama kita buat dulu lagi playbook yaitu install e-page option playbook YAML dengan isinya seperti ini. Di sini menggunakan e-page listen on portnya 8081 ya. Kemudian di sini jadi playbook ini dia hanya menggantikan konfigurasi pada port config-nya dari yang tadinya 00 default agar e-page-nya mendengarkan di port 8081, handle restart service-nya bila dia berubah. Nah, di sini dia juga menggunakan line file, itu mengubah baris tertentu aja. Jadi dia berguna juga untuk otomatisasi tanpa menulis file konfigurasi secara penuh. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan lihat nih konfigurasi sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Oke. Di sini kita buat dulu filenya. Oke, ini sudah kita buat ya. Sudah kita save juga, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini listennya 80 ya hasilnya. Sama seperti di sini. Kemudian kita coba lagi.
Oke, hasilnya untuk virtual hostnya di sini di 80. Oke, sukses. Kemudian selanjutnya kita bisa running ensemble playbooknya di sini. Kita jalankan untuk mengubah portnya. Oke. Oke, setelah semuanya sudah kita lakukan, sudah kita running, untuk merubah bagian port kita cek listennya di sini berubah ya, 8081. 3. Oke, next. Kemudian di sini kita lihat untuk bagian yang paling akhir ya, periksa pada bagian 00 defaultnya. Kita lihat di sini. Oke. Ini hasilnya ya, 8081. Oke, sekian dari pengerjaan pada kali ini terkait dengan apa yang sudah kita lakukan pada praktikum Ensemble to Automate Installing a Web Server. Kita telah menjalankan bagaimana Ensemble ini berfungsi sebagai otomatisasi tools ya untuk melakukan sebuah konfigurasi manajemen pada beberapa perangkat sekaligus yang efisien dan juga dia konsisten gitu kan. Nah, dalam prosesnya tadi kita sudah menggunakan playbook ensemble yang ditulis pada format YAML untuk instruksi tugas-tugas otomasi seperti kayak menginstal paket web server gitu kan, page2, httpd itu kan, memastikan juga layanan berjalan dengan benar dan menyalin file konfigurasi web server pada bagian target gitu kan. Dan tadi juga sudah memperkenalkan terkait dengan konsep penting, yaitu ada seperti tadi environment file, playbook test, handler, dan juga lainnya. Jadi melalui langkah ini kita dapat simpulkan bahwasannya Ensemble ini menyederhanakan proses dalam deploy dan juga konfigurasi server. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari penugasan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.